Salam sehat, salam sejahtera, salam merdeka. Oke, kali ini saya akan membahas apa saja yang harus kita pahami ya dan kita kerjakan di saat kita menjadi Clubber CK. Ya. Pertama, kita harus menjadi seorang konsumen ya. Kita harus berperilaku menjadi seorang konsumen. Artinya kita harus mengkonsumsi rutin ya produk CK 1 bungkus per hari ya, itu minimal. Baik itu Cigar Screw atau Asika Gold. Yang selanjutnya kita harus paham betul atau sadar diri bahwasanya seorang Clubber CK harus menjadi marketing CK. Ya, ini sebuah konsekuensi. Ya, apa sih yang harus dilakukan seorang marketing CK ya? Yang dilakukan seorang marketing CK hanyalah menginformasikan tentang informasi-informasi yang bermanfaat ya. Manfaat-manfaat yang ada di produk-produk CK. Baik itu manfaat produknya ya, kretek rempah CK ya, ataupun manfaat-manfaat bisnisnya. Ya, kita sampaikan informasinya kepada seseorang sehingga ketika kita sampaikan informasi-informasi tersebut akan terbangun motif atau dorongan oleh seseorang itu atau keinginan oleh seseorang itu untuk mengkonsumsi produk CK dan menjalankan bisnis CK ya, sehingga akhirnya seseorang tersebut menjadi konsumen CK sekaligus menjadi Clubber CK seperti kita. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil membangun motif seseorang menjadi konsumen CK dan Clubber CK, akhirnya kita disebut mendapatkan 1 Clubber CK. Nah, di konsep Clubber CK kita memberlakukan sistem metrik 5 ya, artinya di level 1 kita membangun motif 5 orang ya, 5 orang menjadi Clubber CK. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mendapatkan 5 Clubber CK? Yang harus kita lakukan adalah kita menjadi distributor CK. Maksudnya gimana? Ya, distributor berasal dari kata distribusi ya, artinya memindahkan produk dari tempat A ke tempat B. Artinya ketika kita mempunyai 5 clubber, kita menjamin kelancaran atas kebutuhan produk oleh 5 clubber kita. Kita bisa mendistribusikan produknya dalam rangka memenuhi kebutuhan dia dari kedai ya, kita salurkan atau kita distribusikan ke mereka ya. Atau dengan cara lain yang intinya kita menjamin kelancaran atas kebutuhan 5 clubber kita dalam rangka mendapatkan atau membutuhkan produk tersebut. Kita bisa mengantarkan ke kedai, kita bisa memperkenalkannya ke kedai, sehingga terjadi sebuah kelancaran antara Clubber CK kita dengan kedai, sehingga terjadi kelancaran belanja ke sana. Nah, itulah peran kita ketika kita menjadi distributor CK ya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan saat kita menjadi Clubber CK? Yaitu menjadi leader. Kapan itu? Nah, sebenarnya ketika kita mendapatkan atau kita mempunyai 5 Clubber CK di bawah kita, di saat itulah kita sebenarnya menjadi leader ya. Atau kita menjadi seorang pemimpin atas 5 orang di bawah kita. Nah, sehingga apa? Sehingga di situ akan terjadi sebuah edukasi, kemudian komunikasi, kemudian koordinasi antara kita dengan 5 orang di bawah kita, yang harapannya 5 orang ini akan melakukan hal yang sama ya, akan memahami tentang pemahaman yang sama seperti diri kita ya, menjadi konsumen CK tadi, menjadi marketing CK, menjadi distributor CK, yang harapannya juga menjadi leader CK ketika 5 orang tersebut masing-masing juga bisa membangun jaringannya di bawahnya, masing-masing mendapatkan 5 clubber, sehingga ketika masing-masing mendapatkan 5 clubber di bawahnya, otomatis di level 2 kita akan berjumlah 25 orang ya, 25 orang, dan seterusnya di level 3 kita menjadi 125 orang. Nah, di situ kita akan semakin dituntut untuk menjadi seorang leader yang baik. Kenapa? Karena komunitas kita semakin membesar. Sampai level 3 nih, ada berapa orang nih?
Ada 5 orang level 1, 25 level 2, 125 di level 3. Kita mengkoordinasikan sekian banyak orang ya, bekerja sama dengan level 1 untuk berkoordinasi dengan level 2, bekerja sama dengan level 1 dan level 2 untuk berkoordinasi dengan level 3 dan seterusnya. Ini hanya mengkondisikan bagaimana orang-orang di bawah kita atau clubber-clubber di bawah kita, baik level 1, 2, dan 3 selalu terjaga semangatnya, selalu terjaga pemahamannya, selalu terjaga pergerakannya, selalu terjaga kebutuhan atas produk-produk yang dibutuhkan mereka. Ini dalam rangka kita menjadi leadership, memastikan semua orang di bawah kita terjadi sebuah kelancaran ya, sesuai dengan konsep lebah CK kita. Harapannya apa? Harapannya ketika kita menjadi leader dan kita sukses di situ, jaringan akan terus berkembang ke bawah. Anggap saja sampai dengan level 5. Nah, di posisi itu kita akan mendapatkan sebuah kontribusi yang lebih ya. Kenapa? Karena dalam konsep marketing kita, di posisi level 5 tersebut kita akan menjadi seorang bintang ya, bintang 5. Nah, di situ adalah sebuah gambaran seorang yang sukses ya, karena income yang kita dapatkan sudah mulai banyak. Sehingga kita harus melakukan sebuah upaya branding terhadap usaha kita, branding terhadap bisnis ini ya. Bisa nanti bekerja sama dengan perusahaan di media-media yang sudah disediakan oleh perusahaan. Disitulah kita menjadi entrepreneur CK. Artinya kita menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang sukses di bisnis CK. Nah, itulah saudara-saudara beberapa hal yang perlu kita pahami yang selanjutnya kita kerjakan dalam rangka kita menuju kesuksesan dalam bisnis CK atau dalam konsep lebah CK kita. Nah, saya ulangi, pertama kita berperilaku menjadi konsumen, kedua kita menjadi marketing CK, selanjutnya kita menjadi distributor CK, selanjutnya kita menjadi leader CK, dan terakhir entrepreneur CK. 5 hal ini yang harus kita pahami lalu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa terduplikasi kepada orang-orang di bawah kita, kepada clubber-clubber di bawah kita, dan semakin terduplikasi ke bawahnya lagi dan ke bawahnya lagi, sehingga akan terjadi edukasi yang baik, kemudian duplikasi yang benar, dan delegasi yang sempurna. Disitulah sebenarnya nilai kesuksesan kita di bisnis CK.